masih rebahan yang masih setia menjadi beban keluarga. Tidak perlu risau, tidak perlu galau. Kali ini Spotify akan menjadi teman di hari-hari tidak bergunamu. Pada episode kali ini, Spotify akan membahas film berjudul Ambulance. Ya, Ambulance. Mungkin di benak Anda, Ambulance adalah film mobil pengangkut orang sakit atau mungkin mobil jenazah. Dan bagi yang belum menonton, jawaban Anda salah. Karena film Ambulance di sini adalah film aksi kriminal Amerika Serikat yang tayang pada awal bulan April 2022 lalu. Film ini adalah remake dari negara Denmark pada tahun 2005 berjudul Ambulancen. Film karangan Laurits Mann Pedersen dan Lars Andreas Pedersen ini telah memukau para penonton. Karena sejak menit pertama hingga menit terakhir, semuanya penuh dengan aksi kejar-kejaran tanpa jeda. Tanpa berlama-lama, mari kita simak alur kisahnya. Film diawali dengan seorang veteran perang, Will Sharp, yang sangat membutuhkan uang senilai 231.000 US dollar untuk operasi istrinya yang bernama Amy. Akhirnya, Will memutuskan menemui Danny, saudara angkatnya, dan juga merupakan seorang penjahat selama seumur hidupnya. Will dibujuk untuk mengambil bagian dalam perampokan bank senilai 32 juta US dollar. Downtown, 32 million. I have this wired. No banks hold 32 million. I know, it's a one-off. I fuck up because the feds are vacuuming up paper, but I need another man. Meskipun awalnya ragu-ragu, Will akhirnya setuju setelah Danny menegaskan kembali bahwa dia melakukan ini untuk Amy. It's time for you to do something for yourself, for your family. For your family. Rencananya hampir berhasil sampai petugas Sedge yang pergi ke bank untuk mengajak teller bank yang mana itu merupakan pacarnya ngedate. Mengetahui situasinya dan disandera oleh Danny, baku tembak kemudian terjadi antara salah satu anggota pencurian dan rekan Sedge, petugas Mark. Bagian investigasi khusus CIC dari LAPD tiba dan menembak jatuh seluruh kru kecuali Will dan Danny yang mundur menuju garasi. Sedge mencoba melarikan diri dan selama perkelahian antara dia dan Danny, dia secara tidak sengaja ditembak oleh Will. What did you do? You fucking punched me, and that's what happens. He's a fucking Marine, man! What were you doing? Meninggalkan Sedge yang hampir mati, Will dan Danny berusaha untuk keluar melalui bagian belakang gedung. Tetapi naasnya, mereka sudah dikelilingi oleh polisi. Mereka kemudian membajak ambulans dengan EMT Cam Thompson di dalamnya untuk merawat Sedge yang sedang terluka. We got cops ahead. Okay. Cops. Setelah pengejaran yang membawa mereka ke sebuah gang, Cam melakukan upaya putus asa untuk melarikan diri menggunakan alat pemadam api. Tetapi memutuskan untuk tetap tinggal ketika Sedge mulai sadar.
Kapten CIC Monroe tiba di tempat kejadian dan mengerahkan helikopter untuk mengejar ambulan. Cam meminta Danny untuk membantunya menggunakan defibrilator dan Will mentransfer sebagian darahnya ke Zach yang membuatnya bingung serta frustasi. Danny, the only fucking one in the charge! Fucking Atari game! I don't fucking know! Danny kemudian menelpon Pepe, salah satu teman kriminal ayahnya, untuk membantu menghilangkan jejak polisi dengan imbalan $8 juta. Saat Cam menghentikan Danny dari menembak Mark yang mengejar mereka, Danny mengancam akan membuangnya dari ambulan. Polisi terpaksa mundur ketika diketahui bahwa anjing Monroe berada di dalam kendaraan polisi Mark. Agen FBI Anson Clark, teman lama Danny, dimasukkan ke dalam kasus ini. I'm Captain Monroe. You're wasting my time. Danny's been robbing banks since he was 17. His father, LT, was a legend. Bona fide psychotic, killed 6 bank managers, 2 tellers in the 90s. Zach mulai kehabisan darah. Cam dengan bantuan Will mulai melakukan operasi pada Zach. Meskipun dia tidak berpengalaman dan limpahnya pecah, Cam berhasil melakukan operasi. Cam mencoba meyakinkan Will untuk menghentikan Danny, tetapi tidak berhasil. Monroe tidak menyadari keberhasilan operasi, bergerak maju dengan operasi dan bersiap untuk menembak Will dan Danny tanpa menegosiasikan nyawa Cam. Clark memanggil Cam dan menyuruhnya turun. Cam yang ingin menyelamatkan hidup Zach memberitahu Will dan Danny tentang penembak jitu. Snipers! Snipers! Where? Black building! 1. Engage. Danny yang sudah muak dengan Cam memutuskan untuk menembaknya. Tetapi Will campur tangan menyebabkan Danny dan Will bertengkar tentang kesulitan mereka. Mereka kemudian berdamai dan mendengarkan musik bersama untuk meredakan ketegangan. Cuplak suweng, suwenge tingkel lenter, mambukan. Di sungai Los Angeles, helikopter mengejar ambulan saat Danny menembaki mereka. Will dan Danny kemudian berkendara di jalur yang berlawanan dari jalan tol, menciptakan banyak kecelakaan. Atas perintah Pepe, putranya, Roberto mengendarai ambulan kosong ke arah polisi setelah mengisinya dengan bahan peledak C4 dan menggunakan senapan mesin di mobil terpisah untuk menyebabkan kerusakan tambahan yang akhirnya membunuh Monroe dalam baku tembak dan ledakan terbesar. Mark mengejar Roberto dan membunuhnya setelah perkelahian, membuat Pepe marah dan putus asa. Will dan Danny melarikan diri ke tempat persembunyian Pepe. Pepe menuntut mereka untuk meninggalkan Zach dan Cam untuk mereka tangani. Namun Will menolak untuk bekerja sama dengan Danny untuk membunuh Pepe serta krunya. Dalam kekacauan, Cam secara tidak sengaja menembak Will menggunakan pistol Zach. No! Danny membawa ambulan ke rumah sakit dan menemukan pistol Zach. Dia marah ketika Cam mengungkapkan bahwa dialah yang menembak Will. Danny bersumpah untuk membunuh Cam bersama dirinya sendiri di siaran langsung televisi sebelum menghadapi polisi. Will yang tidak punya pilihan lain menembak Danny dari belakang.
Danny meminta maaf kepada Will sebelum dia meninggal karena luka-lukanya. Polisi menangkap Will yang terluka parah dan membawanya ke dalam untuk dioperasi. Cam diam-diam memberikan sebagian uang perampokan kepada Amy untuk operasinya dan Zedge. Ketika ditanyai oleh polisi tentang luka-lukanya, dia memberitahu mereka bahwa Will menyelamatkan nyawanya. Film yang dari awal membuat tegang diakhiri dengan dramatis, namun memiliki pesan mendalam, yaitu bahwa hidup memang pilihan, namun kebaikan akan selalu menemukan jalannya untuk hidup. Itu tadi alur cerita film Ambulance yang dapat Spotify rangkum. Terima kasih masih setia mendengarkan sampai akhir. Sampai ketemu di episode selanjutnya, sahabat Spotify. Bye!